menahan nafas 27 menit di air. Pada saat dia beragama Kristen, tentu itu dikatakan bahwa itu kuasa Tuhan Yesus. Pada saat dia beragama Islam, dia akan berkata bahwa itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia ateis, dia akan berkata itu hanya bicara soal anatomi tubuh. Yang mana yang benar kira-kira? Ternyata dalilnya itu ditentukan dari dasar imannya. Apakah itu curang? Nah, di sini kita kaji. Itu curang atau tidak kira-kira? Itu fakta yang terjadi ya. Iya, iya. Itu fakta yang terjadi. Pada saat dia beragama Kristen, dia bilang itulah kuasa Tuhan Yesus. Pada saat dia beragama Islam, dia katakan itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia ateis, dia bilang paru-paru saya berbeda dengan paru-paru yang lain. Ya. Iya, iya. Nah, Iya, Ateis dalil ini betul, betul. unik. iya, tiga Jadi dalil Ateis itu ini unik. dibenarkan ternyata. Nah, itu dia. Jadi itu jadi saya terjadi kira di ya. Silakan. sorry. Ya, itu terjadi dalam case tertentu, tapi yang saya sedikit sharing aja. Memang betul, Bang. Segalanya merujuk, akhirnya kita bermuara kepada Al-Qur'an itu sendiri gitu ya. Jadi memang untuk menggunakan eh, kepercayaan iman dan akal terhadap apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, ternyata di tengah-tengahnya kita menemukan metode memaknai. Saya kasih contoh gini gitu ya, dalam surah apa, eh, belum tentu apa yang kita inginkan itu terbaik, itu baik bagi diri kita, dan eh, belum tentu yang baik bagi kita eh buruk bagi kita baik bagi Allah gitu ya, ataupun sebaliknya gitu. Itu ada di Al-Quran gitu ya. Ah, ini menarik, saya pernah menemukan case seperti ini gitu ya, beberapa Itu mungkin. tahun yang halo. Ya, lanjut Bang, lanjut. Iya, jadi beberapa tahun yang lalu itu saya eh, pengen banget punya rumah gitu ya pada saat itu. Sebentar ya, sebentar. Ya. Jadi guys, ini teman-teman, ini Maaf, pembahasan yang sebenarnya tidak boleh setengah-setengah ya. ya, Catat dia kalau maaf, setengah, maaf. ya Sebentar. dia gantung. Nanti kalau gantung nanti bahaya akan melahirkan interpretasi yang sesat Ya, nanti kan. Ya, jadi jadi saya lanjutkan ya. ya silakan silakan. Ya, mohon maaf. Eh, jadi pada saat waktu itu bersamaan dengan itu, ternyata eh, anggaplah saya belum diberikan rezeki untuk ke arah sana gitu ya, karena eh, atau keinginan saya untuk memiliki rumah saat itu belum diberi eh, izin. Tapi bersamaan dengan itu, saya justru memaknainya out of nowhere. Tiba-tiba ada informasi dari sebuah artikel gitu ya, bahwa eh, orang yang lahir di tahun 80 dan generasi berikutnya akan sulit eh, membeli rumah atau mempunyai properti di Jakarta khususnya gitu ya. Nah, saya coba kaji, saya coba cari informasi itu, dan benar. Jadi saya coba datangi ke beberapa uh, pembiayaan ya, jenis pembiayaan, skemanya, dan benar, apabila saat itu keinginan saya harus dikabulkan, skema yang ada, skema skema KPR yang ada ini mungkin akan membuat saya semakin sulit ke depannya gitu. Nah, seperti itu artinya memang setiap kali apa yang belum dikehendaki oleh Allah, niscaya kalau kita di tengah-tengahnya antara akal dan iman, eh, Allah akan menurunkan informasi-informasi yang untuk kita
bisa maknai gitu, bahwa Betul. ternyata Allah menyelamatkan saya dari skema-skema yang akhirnya mungkin ke depannya eh, ini tidak akan mampu saya apa namanya secara ekonomi ya gitu ya. Ini akan menjebak saya pada situasi yang semakin sulit gitu. Nah, seperti itu sih. Saya setuju tadi sama Bang Nevlos ya. Betul, betul. Jadi, iya. eh Tuhan yang butuh alasan kita atau kita yang butuh alasan Tuhan? Ya kita yang cari alasan. Hmm. Enggak sih. Jadi, jadi itu benar dia. Sebenarnya semua itu benar. Semua itu benar itu. Tidak ada yang tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu Allah meliputi segala sesuatu, kan begitu ya. Jelas itu sih. Ya, Itu jelas itu. Itu hukum yang mutlak. Tapi nantilah ya, kita bahas lebih dalam lagi nantilah. Bab-bab selanjutnya kan saya pengen juga sih masuk lebih dalam. Cuman saya takut terkena golil adab gitu. Golil adab itu adalah orang yang menyampaikan kebenaran tetapi dia mendapatkan hukum hukum Hmm. laknat ya, orang yang dilaknat gitu ya, menyampaikan kebenaran yang dilaknat. Nah, saya baru tahu itu kenapa jadi begini, kenapa saya pakai aturan tidak semua tidak semua yang engkau ucapkan harus tidak semua yang engkau ketahui harus engkau ucapkan, tetapi semua yang engkau ucapkan harus engkau Ucapkan. ketahui. Saya pakai prinsip itu. Kamu yang engkau ucapkan tetap semua engkau ketahui. Ternyata saya dapat benih waktu itu pada saat Rasulullah itu marah kepada salah satu imam yang dia ketika memimpin sholat itu dia membaca surah Al-Baqarah dari awal sampai habis. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau ingin membuat Islam ini terfitnah, katanya? Apakah engkau ingin membawa fitnah kepada Islam? Bayangkan itu. Padahal dia membaca surah Al-Baqarah itu kan ayat Allah Ta'ala itu. Di situ baru saya nangkap, oh begitu maksudnya, baru paham saya. Oh gitu, itu ternyata yang menyebabkan seluruh para wali sepakat untuk menutup kasus Siti Jenar. Bukan karena Siti Jenar yang sesat, karena para wali arif dan bijak begitu. Kalau ini terus-menerus terpelihara, konsep-konsep ini akan bisa menimbulkan fitnah kan? Kan gitu dia. betul, Jadi, betul. oh ini ternyata Iya, berpaham. iya. Benar juga ya. Itu kayak sama kayak peristiwa pada saat Nabi Muhammad didatangi oleh 3 orang Yahudi. Pada saat itu Nabi Muhammad masih awal-awal berdakwah ya. Jadi sudah terdengar kabar bahwa Salah kenabian satu Nabi Muhammad Yahudi ini. mualaf. Oh bukan, jadi ini kisahnya. Jadi ada yang mau ngetes Nabi Muhammad dari Nabi Yahudi datang ke waktu itu Nabi Muhammad masih berdakwah di Mekah ya, dan Ya, para masih kitab itu. ya masih masih awal-awal berdakwah dan masih diikuti oleh beberapa umat gitu ya. Nah, Sahabat. ya termasuk sahabat ya. Ya. Itu juga sama untuk pada saat Yahudi itu bertanya, Nabi Muhammad belum mampu menjawabnya. Saya lupa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, tapi saya lupa itu kisah pertanyaan apa yang diajukan waktu itu ya. Nabi Muhammad nggak menjawabnya. Nabi Muhammad malah menyuruh ke Rabi Yahudi itu datang lagi besok, suruh datang lagi besok. Jadi untuk yang kedua kalinya masih sama. Di hari kedua Nabi Muhammad belum bisa menjawab. Hingga hari ketiga juga belum bisa menjawab. Nah, situasi saat itu sedang guncang. Akhirnya guncang tuh. Pengikut-pengikut baru Nabi Mulai nggak Muhammad, percaya. umat Muslim yang pada saat baru mulai nggak percaya, betul, gitu ya. Sampai di hari ke-15 Nabi Muhammad baru bisa menjawab. Nah, yaitu artinya memang kenapa Nabi Muhammad pada saat itu tidak risau dengan kondisi mulai pengikutnya mulai
ya, apa artinya galau gitu ya, ada kerisuhan di Hmm. antara pengikut-pengikutnya gitu. Karena Nabi Muhammad hanya menunggu wahyu untuk menjawab Betul, pertanyaan itu. betul. Dan wahyu itu tidak, dan Nabi Muhammad sama sekali tidak mempedulikan sikon sikon pada saat itu ya mau ditinggalkan umatnya atau gimana. Yang penting memang ya tadi benar kata Bang Novlas, eh, ada segala sesuatu yang memang Nabi Muhammad sendiri nggak berani berijtihad ya gitu Hmm. sebelum menerima wahyu gitu. Itu luar biasa sih buat saya. Itu Nabi Muhammad galau enggak, Mas? Mas Sangat Umar. rasional. Ya. Sangat rasional tuh. Kenapa? Waktu itu Kenapa? Nabi Muhammad sempat galau enggak dikisahkan ketika nggak datang-datang wahyu itu tadi? Enggak dikisahkan kok enggak. Jadi kalau sebenarnya gini ya, kalau yang versi, kalau pertanyaan itu merujuk pada saat wahyu, relate-nya ke wahyu pertama Nabi Muhammad pada saat didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hiro. eh, apa namanya? Ya beliau beliau terkaget-kaget sampai ya kisahnya mungkin yang lain sudah tahu ya. Di situ membuktikan bahwa memang Nabi Muhammad sendiri sebetulnya kalau dari sisi kemanusiaan, ia juga merasa eh, tidak ingin Melampaui sebetulnya batas kalau ya. dalam posisi manusianya ya. Iya, ia pun Sisi manusia mungkin kalau biasanya gitu kita mungkin. sisi manusia, Soalnya ya, sisi nanti manusia biasanya mungkin nanti ia pun ke tidak sisi ingin kemanusiaan mengemban ada sisi beban. ketuhanan gimana? Mm-mm. Maaf Ya, ya. harus Iya, Itu tegas bahwa Nabi Muhammad itu manusia, Mas. iya. Mm-mm. Artinya dari sebagai manusia gitu, yang sebagai biasa ya. manusia, Ah, ya sebagai manusia biasa bukan beliau pun bukan nabi beliau pun gitu. pada saat itu, ya Bukan Ini bukan gara-gara kedagingan Chris Mas, tuh bukan jadi bingung kedagingan. kita. Ini nanti Bukan nanti kedagingan Mas. nanti iya, kalau iya. kalian denger di pelintir Apalagi, itu. apalagi ketulangan ya. Iya, iya. Ya itu Itu maksudnya memang Iya, monggo itu monggo monggo. Kalau kita salah kita eh, lurusin, tapi baik-baik ya gitu. sebagai Monggo monggo lanjut. manusia, dari perspektif sebagai manusia Nabi Muhammad pun juga kalau pada saat itu merasa ada beban yang akan dipikul oleh Nabi Muhammad, tapi ya bagaimana, Nabi Muhammad memang manusia pilihan kan, seperti itu gitu. Jadi memang dalam dalam eh, hal segala sesuatunya Mas eh, Umar, Mas Umar, Mas yes, Umar. yes.